Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Serendri. Kali ini saya masih akan membahas materi untuk anak-anak kelas 7 tentang himpunan. Kali ini saya khusus akan membahas bagaimana cara mengartikan notasi pembentuk himpunan. Karena biasanya notasi pembentuk himpunan itu siswa agak kesulitan untuk mengartikannya. Maka kali ini saya akan membahas beberapa contoh notasi pembentuk himpunan supaya kalian bisa lebih paham lagi. Oke nak, kita mulai. Yang pertama, ya, ciri-ciri notasi pembentuk himpunan, dia menggunakan simbol-simbol kayak gini, ya. Misalnya nomor 1 ada himpunan A. Nah, kamu lihat bentuknya dulu nih ya, nah ya, kamu lihat bentuknya. Nah, himpunan A ini cara bacanya gini. Jadi ada himpunan A itu anggotanya adalah X. Jadi anggota himpunan A itu adalah X, di mana X-nya ini lebih kecil dari 3 gitu loh. Jadi X-nya ini adalah semua bilangan yang lebih kecil dari 3. Kalau hanya sampai di situ saja, berarti 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3. Kalau hanya dikatakan X-nya lebih kecil dari 3. Tetapi kita perhatikan di belakangnya ternyata ada syarat keduanya. Jadi himpunan A ini adalah X, dan X-nya itu memiliki 2 syarat. Yang pertama, X-nya lebih kecil dari 3. Yang kedua, X-nya elemen, ya, elemen itu adalah anggota. X-nya anggota bilangan cacah. Nah, ternyata hanya bilangan cacah aja. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka anggota himpunan A adalah 0, 1, dan 2. Kenapa? Karena bilangan cacah dimulai dari 0. Kenapa sampai 2 aja? Karena di sini X-nya lebih kecil dari 3. Itu maksudnya. Oke. Contoh kedua, sama seperti yang pertama, ya, persis sama. Bedanya tanda pertidaksamaannya saya kasih garis di bawahnya. Nah, kamu perhatikan, ya. Yang lainnya sama persis, bedanya kalau yang nomor 2 ini dia ada garisnya. Nah, kalau ada garisnya, artinya angka yang ada di soal itu termasuk juga. Jadi ini kalau dibaca gini, B adalah X, di mana X-nya lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi 3-nya juga termasuk. Nah, X-nya anggota bilangan cacah juga. Nah, maka untuk yang B ada 3-nya ya, 0, 1, 2, 3. Jadi kalau ada garisnya berarti angka yang di belakangnya juga termasuk. Oke. Nah, yang C, anggota C adalah X, di mana X-nya lebih besar. Nah, kali ini lebih besar dari 3, dan X-nya anggota bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2, ya. Dia maunya yang lebih besar dari 3. Tidak ada garisnya berarti 3 tidak termasuk, meskipun 3 itu adalah bilangan ganjil. Berarti kita mulai dari 5, 7, 9, 11, 13. Sebenarnya masih bisa 15, 17, 19, dan seterusnya. Karena tidak ada batas akhirnya, maka boleh kamu sebutkan beberapa anggota dulu, lalu nanti di belakangnya dikasih koma, titik, 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 titik. Nah, itu artinya bahwa barisan ini masih ada lanjutannya lagi, semua bilangan ganjil yang lebih dari 3. Oke? Baik, kita lanjutkan yang keempat, ya. Misalnya ada himpunan D. Himpunan D itu anggotanya X, di mana X-nya lebih besar atau sama dengan 3, dan X-nya anggota bilangan genap. Nah, anak-anak, tadi sudah saya jelaskan kalau ada garis di bawahnya artinya 3-nya juga termasuk. Itu untuk syarat pertama. Tetapi karena ini ada 2 syarat, maka kita harus perhatikan juga syarat keduanya. Syarat keduanya adalah X-nya anggota bilangan genap. Sedangkan bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Nah, 3 pada syarat pertama memang termasuk anggota dari D. Tetapi dia tidak termasuk anggota syarat yang kedua. Karena 3 itu adalah bilangan ganjil. Jadi meskipun 3-nya digaris, tetapi karena 3-nya bukan bilangan genap, maka untuk himpunan D dimulai dari 4, tidak dari 3, ya. Karena 3-nya bukan bilangan genap, gitu ya. Jadi kita sebutkan semua bilangan genap yang lebih besar atau sama dengan 3. Jadi 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Karena di sini hanya dikatakan bilangan genap, jadi bilangan genap itu masih bisa kamu lanjutkan.
Jadi kita kasih titik, 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 artinya ini masih bisa dilanjutkan lagi. Gitu nah ya. Oke, yang kelima perhatikan agak sedikit berbeda. X anggotanya himpunan E anggotanya adalah X, di mana nah ini cara baca dari depan nak ya. Min 3 lebih kecil dari X, X-nya lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, kamu perhatikan huruf X-nya terletak di tengah-tengah antara min 3 dan 5. Nah, ya. Ini cara mudah untuk mengartikannya adalah berarti huruf X ini adalah angka yang terletak di antara min 3 sampai 5 gitu saja. Jadi kalau notasi pembentuk himpunannya, X-nya ada di tengah, di kiri kanannya ada dua bilangan, lalu ada tanda pertidaksamaan, itu artinya X-nya terletak di antara kedua bilangan itu. Nah, perhatikan tandanya nah ya. Untuk min 3 tidak ada garisnya, berarti min 3 tidak termasuk. Tetapi untuk 5 ada garisnya, berarti 5 termasuk. Nah, ingat ada syarat keduanya, yaitu X anggota bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah semua bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Maka anggota himpunan E dimulai dari min 2 ya. Karena angka yang terletak di antara min 3 sampai 5. Di antara min 3 sampai 5 itu ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya termasuk karena ada garisnya. Min 3 sebenarnya juga bilangan bulat, tetapi kenapa min 3 tidak disebutkan? Karena tidak ada garisnya. Oke, gitu ya. Yang terakhir, yang keenam, himpunan F. Himpunan F itu adalah X, di mana 2 lebih kecil atau sama dengan X, X-nya lebih kecil dari 20. Dan X-nya anggota bilangan prima. Nah, ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, atau yang bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, atau yang lebih mudahnya lagi yang tidak bisa dibagi ya, yang terletak antara 2 sampai 20 berarti, karena ini huruf X-nya di tengah. Nah, karena 2 ada garisnya, berarti 2 juga termasuk kalau memang 2 adalah bilangan prima. Kebetulan 2 memang bilangan prima. Jadi 2 kita sebutkan, lalu 3, 5, 7 langsung ke 11. Ingat, hati-hati, bilangan prima itu bukan bilangan ganjil ya. Nah, 9 tidak ada karena 9 bukan bilangan prima. Lalu 11, 13, 17, 19. Sebenarnya masih ada lagi 23, 29. Tetapi kenapa tidak disebutkan? Karena dia maunya antara 2 sampai 20 aja. Nah, seperti itu cara mengartikan notasi pembentuk himpunan. Oke?